Bab 181. Melarikan diri. Mengaum. Segera, ada suara auman naga yang agung, dan cambuk bara api naga emas dilemparkan dari belakang lelaki tua berjubah ungu itu. Itu benar, Harley Ye, yang baru saja melarikan diri, kembali, dan itu adalah cambuk di langit. Cambuk bara api naga emas diubah oleh api spiritual, karena lelaki tua berjubah ungu itu berdiri terlalu tinggi, serangannya yang biasa tidak dapat mengenai, hanya api spiritual yang hampir bisa mencapainya. Kamu ternyata memiliki api sejati. Melihat cambuk bara api naga emas berubah, mata lelaki tua berjubah ungu itu meledak menjadi cahaya yang berapi-api. Di bawah, Yona Sangguan menatap kehampaan dengan linglung, dan tidak pernah berpikir bahwa Harley Ye yang melarikan diri akan membunuh dan kembali. Dia tidak menyangka ketika dia dalam bahaya, orang yang menyelamatkannya adalah bajingan yang melihat tubuhnya di tungku pembuatan pil. Engah. Tiba-tiba, Harley Ye memuntahkan darah dan terbang keluar. Mustahil. Pria tua berjubah ungu itu berada di alam ke-9, seperti raja di dunia. Dia mengulurkan telapak tangannya yang kering lagi, berubah menjadi cetakan telapak tangan dengan ukuran 20 kaki, dan meraih Harley Ye. Kalau aku di alam Kongming, aku akan menghancurkanmu dalam hitungan menit. Harley Ye berteriak, naik ke langit, dan meninju dengan 8 penjuru yang kuat, diikuti oleh Mighty Dragon, tebasan 8 penjuru, telapak petir, teknik mengguncang gunung dan ilmu satu jari matahari pecah tanpa tutup. Hanya saja di mata lelaki tua berjubah ungu ini, kekuatan magis dan rahasia yang dia banggakan bukanlah apa-apa. Ledakan. Ada raungan lain, dan Harley Ye, yang baru saja bergegas ke langit, jatuh seperti meteor, menghancurkan bumi dari lubang besar, dan seluruh tubuhnya sudah berdarah. Di bawah penindasan absolut dari alam kultivasi, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, itu hanya sia-sia. Api sejatimu adalah milikku. Lelaki tua berjubah ungu itu tersenyum muram, dan kembali menjulurkan tangannya yang besar. Seni pedang Phoenix terbang. Yona Sangguan bertindak, pedangnya mengarah ke langit, ada teriakan Phoenix, penglihatan Phoenix Luan, dan bayangan pedang yang muncul di langit juga langsung menyatu menjadi sinar pedang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pedang Yona Sangguan menakutkan, tetapi di mata lelaki tua berjubah ungu itu bukan apa-apa. Ayo. Dalam waktu singkat ini, Harley Ye datang dengan cepat, dan membawa Yona Sangguan ke hutan dalam sekejap mata. Semua orang melarikan diri. Kenapa, mengapa kamu kembali? Melihat ke samping ke wajah Harley Ye yang berlumuran darah, Yona Sangguan mengerutkan bibirnya. Kenapa bertanya begitu banyak? Harley Ye menjawab dengan santai, dan kemudian alisnya berkerut tajam, karena cahaya ilahi yang tak tertandingi meledak dari belakangnya. Jika dia terjebak, dia akan mati. Menghindar. Dalam secepat kilat, Harley Ye meraung dan mendorong Yona Sangguan menjauh, tetapi dia ditusuk oleh cahaya ilahi karena dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Ledakan. Cahaya ilahi yang menembus tubuh Harley Ye menabrak gunung, dan gunung itu runtuh seketika. Melihat ini, Yona Sangguan, yang ambruk di tanah, langsung menjadi pucat pasi. Jika dia tidak didorong oleh Harley Ye sebelumnya, mungkin dia yang akan mati sekarang. Dia menyelamatkanku lagi. Memikirkan hal ini, Yona Sangguan buru-buru menatap Harley Ye tidak jauh, dan ketika dia melihat Harley Ye yang berlumuran darah, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya. Dirinya ingin bangkit, tetapi tidak bisa. Brengsek, kultivasi macam apa orang ini? Apakah dia setinggi langit? Di kejauhan, Harley Ye terhuyung-huyung berdiri, menatap lelaki tua berjubah ungu dari Yukong dengan tidak percaya. Orang tua itu langsung menghancurkan gunung dan meruntuhkan gunung, sangat menakutkan. Engah. Setelah mengucapkan sepatah kata,
Harley memuntahkan seteguk darah lagi, dan aura pembunuh yang tersisa di tubuhnya mengamuk di tubuhnya. Apa lagi yang harus dilakukan? Tawa suram bergema di langit. Lelaki tua berjubah ungu itu datang perlahan, melirik Yona Sangguan, dan kemudian mengarahkan pandangan berapi-apinya pada Harley. Baginya, betapapun mulianya nyonya ketiga dari keluarga Sangguan, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang itu, Harley dari alam Ren Yuan, karena Harley memiliki api sejati. Api sejati adalah harta yang diimpikan oleh Master Pemurnian Pil, dan ia bertekad untuk mendapatkannya. Mau api sejatiku? Harley mencibir pada lelaki tua berjubah ungu itu. Serahkan sendiri, aku akan memberimu hadiah. Lelaki tua berjubah ungu itu menunjukkan gigi putihnya. Kalau begitu beri aku hadiah. Harley sangat lugas, dan hendak menyerahkan api spiritual. Melihat ini, mata merah lelaki tua berjubah ungu itu langsung memancarkan sinar api, dan dia tidak sabar untuk mengambil bara api di tangannya dan menontonnya dengan cermat. Namun, begitu dia mendekat, nyala api emas yang bergoyang pecah, dan bara api segera menyala, membakar telapak tangan lelaki tua berjubah ungu itu menjadi hitam pekat. Apa? Lelaki tua berjubah ungu itu kesakitan dan sangat marah. Jika ingin api sejatiku, ayo. Di bawah, Harley terbang seperti sinar spiritual, dan menggunakan hadiah yang diberikan Fancy Chu kepadanya. Cimat 1000 mil, kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Lelaki tua berjubah ungu itu meraung, dan segera mengejarnya, bahkan lupa untuk menangkap Yona Sangguan di tanah. Ledakan, ledakan. Secepat kilat, raungan terus-menerus datang dari kejauhan. Menyaksikan runtuhnya puncak yang menjulang tinggi, Yona Sangguan tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Harley? Ini adalah menggunakan api sejati untuk memikat lelaki tua berjubah ungu itu menjauh. Jika tidak dengan kekuatan dia dan Harley, tidak ada kecelakaan, keduanya akan tertangkap lagi, akhirnya secara alami tragis. Ini adalah keempat kalinya kamu menyelamatkanku. Yona Sangguan mengerutkan bibirnya, dan emosi aneh tiba-tiba berakar di hatinya. Dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanku, aku tidak bisa tinggal diam. Memikirkan hal ini, Yona Sangguan mengambil langkah keras, mengeluarkan pedang terbang, dan terbang ke samping. Tampak cemas, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Paman, di mana kalian semua?" Ledakan. Sebuah gunung runtuh lagi, dan darah yang terguncang di dalamnya terbang keluar di tempat. Sial, Harley, yang berada di reruntuhan, terhuyung-huyung berdiri. Cimat 1000 mil yang diberikan Fancy Chu kepadanya cepat, tetapi memiliki batas waktu. Belum lagi lelaki tua berjubah ungu yang mengejarnya di belakangnya jelas bukan alam Kong Ming biasa. Jika bisa terkejar, dia tidak terkejut sama sekali. Bisakah kamu melarikan diri? Segera, suara memekakkan telinga bergema di langit, dan itu adalah suara yang meraung seperti guntur, membuat Harley muntah darah lagi. Di udara, lelaki tua berjubah ungu itu sudah muncul, seperti raja jahat yang memerintah 9 surga, menghadap ke Harley di bawah, dengan wajah yang sudah suram dan menakutkan. Pada saat ini, dia seperti setan. Berulang kali dia membiarkan satu orang dari alam Ren Yuan lolos melarikan diri, itu benar-benar membuatnya marah. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan api sejati. Harley menatap lelaki tua berjubah ungu itu dengan mencibir tanpa rasa takut. Akankah aku membiarkanmu mati dengan mudah? Wajah lelaki tua berjubah ungu itu mengerikan. Dia menjulurkan telapak tangannya lagi, dan tangan berdarah besar itu berubah menjadi ilusi, menutupi langit. Klik, klik. Paksaan tekanan dari tangan berdarah besar itu terlalu kuat sehingga batu-batu di sekitar Harley tidak tahan kemudian retak,
dan Harley Ye juga memiliki kaki yang gemetar, merasa seperti ada sesuatu di punggungnya seperti batu-batu besar yang menekannya. Aku tidak ingin ditanam di sini. Harley Ye menggertakkan giginya, urat biru di dahinya terlihat, dan matanya menonjol dan merah. Bersambung. Bab 182. Mengeluarkan kartu as. Di bawah tekanan ekstrim, kekuatan jalan iblis dalam tubuh Harley Ye diaktifkan kembali tanpa dipanggil. Tiba-tiba, sepertinya ada suara ratapan hantu, dan gelombang energi iblis keluar dari tubuh Harley Ye. Aura ini keras dan haus darah dan dingin, menyapu kerikil dan kayu di sekitarnya. Pada saat ini, wujudnya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Rambut panjangnya yang gelap dan tebal berubah menjadi berwarna darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Matanya yang gelap dan dalam ditutupi dengan cahaya berwarna darah, dan pola ajaib muncul di antara alisnya tiba-tiba naik. Jalan iblis. Lelaki tua berjubah ungu di udara sedikit menyipitkan matanya. Dia ternyata memiliki darah klan iblis di dalam dirinya. Ini benar-benar nikmat Tuhan. Setelah kaget, lelaki tua berjubah ungu itu menunjukkan keserakahan lagi. Api sejati, darah klan iblis, aku ditakdirkan untuk panen besar hari ini. Dibandingkan untuk ini, pils ritual itu tidak ada apa-apa ya. Ledakan. Saat dia berbicara, Harley Ye di bawah telah menghilangkan tekanan dari tangannya yang besar dan berdarah. Bunuh. Dengan raungan keras dari Harley Ye, dia benar-benar membunuhnya melawan langit, dan tembakannya bahkan lebih ganas. Tebasan 8 penjuru meninju ke langit dengan satu pukulan, dan dia melarikan diri ke keadaan jalan iblis, dan kekuatan tempur melonjak lebih dari 1 tingkat. Mencari kematian, lelaki tua berjubah ungu itu mencibir, menghancurkan kekosongan dengan telapak tangan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, Harley Ye jatuh ke dalam kehampaan. Meskipun lelaki tua berjubah ungu itu tidak bergerak, telapak tangannya juga dihancurkan oleh tinju Harley Ye. Kekuatan jalan iblis sungguh dahsyat. Meski terkejut, lelaki tua berjubah ungu itu malah semakin bersemangat, karena tak lama kemudian, darah jalan iblis milik Harley Ye akan menjadi miliknya. Kekuatan dahsyat itu, memikirkannya saja membuat darahnya mendidih. Bunuh. Di bawah, auman Harley Ye bergema lagi. Awan api sejati yang dia injak membubung ke langit, dan tembakannya dengan tebasan 8 penjuru. Darah di sekujur tubuhnya mendidih seperti api, seolah-olah dia tidak melakukannya. Tampaknya mereka tidak tahu rasa sakitnya sama sekali, dan beberapa hanya memiliki pikiran membunuh yang haus darah. Berapa banyak rahasia yang masih kamu miliki? Lelaki tua berjubah ungu itu tersenyum muram, menembak sesuka hati, dan mendorong kembali Harley Ye yang menyemburkan darah dengan satu telapak tangan. Bunuh. Harley Ye, yang baru saja terguncang, bergegas seperti iblis besar di saat berikutnya, tanpa menghindar sama sekali, dan beberapa hanya menyerang, seolah-olah mereka merasa tanpa rasa sakit dan tak kenal lelah pada saat yang sama. Engah. Langit berlumuran darah, dan Harley Ye sudah menjadi pria berdarah, dan dia tidak bisa lagi melihat wujud manusianya. Wujudnya sangat menyedihkan. Memang benar dia lolos ke jalan iblis, meski kekuatan tempurnya melambung tinggi, namun kezaliman lelaki tua berjubah ungu itu jauh melebihi ekspektasinya. Ledakan. Saat gunung besar runtuh, Harley Ye tidak tahu berapa kali dia jatuh ke dalam kehampaan. Kali ini, gemuruh yang menggetarkan langit tidak lagi ada di antara langit dan bumi, dan dia tidak pernah bergegas ke dalam kehampaan lagi. Dia yang berlumuran darah dipukul kembali ke bentuk aslinya dari jalan iblis oleh lelaki tua berjubah ungu. Berbaring di tumpukan kerikil, Harley Ye memiliki aura yang lemah, mulutnya penuh darah,
dan matanya penuh ketidakberdayaan. Kali ini aku benar-benar akan mati. Tentu saja, begitu kata-katanya terucap, api spiritual dari lautan diafragmanya mengalir deras. Tidak hanya api spiritual, kali ini bahkan guntur langit hitam pun keluar bersama. Guntur melihat kilat hitam, lelaki tua berjubah ungu itu terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya dipenuhi dengan ekstasi yang tak terkendali. Wah, benar-benar sebuah keberuntungan. Bahkan memiliki guntur, hahaha. Bersenandung. Ketika lelaki tua berjubah ungu itu tertawa, api spiritual bersenandung, dan nyala api kecil berubah menjadi lautan bara api, berguling ke arahnya. Pada saat yang sama, guntur langit hitam tidak menganggur, hanya guntur dan kilat seukuran kepalan tangan yang tiba-tiba menjadi besar, dan akhirnya berubah menjadi lautan guntur dan kilat, dan bergabung dengan api sejati di satu tempat. Lautan api dan lautan guntur bersama-sama mengeluarkan dengungan keras, dan kekuatan yang kuat terjalin. Api sejati, lautan guntur, bergulir, menekan kehampaan untuk bersenandung dan gemetar. Guntur dan api sejati ternyata bisa menyatu. Harley Ye di bawah ini jelas tidak pernah menyangka bahwa api sejati dan guntur akan menyatu dengan sendirinya, dan penyatuan itu berlangsung diremehkan. Namun, ketika semua ini jatuh ke tangan lelaki tua berjubah ungu, itu bukan apa-apa. Melihat lelaki tua berjubah ungu itu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan setetes darah, dan setetes darah ini tumbuh, dan dengan cepat menjadi besar, sampai akhirnya berubah menjadi lautan berwarna darah, dan bahkan ada suara tangisan hantu. Ledakan. Api sejati guntur laut dan lautan berwarna darah bertabrakan seketika, tetapi hasilnya tidak sulit untuk diprediksi. Api sejati, lautan guntur ditelan oleh lautan berwarna darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, yang hanya merupakan tren penghancuran. Dalam kehampaan yang halus, Yona Sangguan mengendalikan pedang spiritual, bergoyang sepanjang jalan, selalu ada kemungkinan jatuh. Paman ketiga. Dalam perjalanan, Yona Sangguan memanggil dengan cemas, berharap untuk mendengar kabar. Dia hanya ingin menemukan keluarga Sangguan mereka sesegera mungkin untuk menyelamatkan Harley Ye. Benar saja, panggilannya dijawab, dan sosok yang dikenalnya muncul di matanya. Paman ketiga. Melihat bahwa itu adalah paman ketiganya sendiri, Yona Sangguan buru-buru mengarahkan pedang terbang. Mungkin kekuatan spiritualnya telah habis, dan luka-lukanya sangat parah sehingga dia terbang begitu saja kurang dari 10 kaki dan pedang spiritual jatuh. Yona, dari 1000 kaki jauhnya, Bino Sangguan datang dengan cepat, dan menyeretnya sesaat sebelum Yona Sangguan akan jatuh ke dalam kehampaan. Nona Yona, di mana muridku? Fancy Chu dan yang lainnya ikut bersama mereka. Terlepas dari apakah mereka sembrono atau tidak, Fancy Chu melangkah maju dan meraih tangan Yona Sangguan. Melihat Yona Sangguan dengan harapan, berharap mendapat kabar tertentu darinya. Itu, arah itu. Yona Sangguan mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu sisi. Terima kasih. Fancy Chu berdiri tiba-tiba, tidak berani berhenti sejenak, sepanjang jalan seperti pelangi ilahi, melintasi langit. Yona, apa yang terjadi padamu? Bino Sangguan memandang Yona Sangguan dalam pelukannya. Alam Kongming, setidaknya tingkat ke-8. Tingkat ke-8. Di sini, melihat lautan di mana api spiritual dan guntur dikumpulkan ditelan oleh lautan darah lelaki tua berjubah ungu, Harley Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukannya api spiritual dan guntur tidak cukup kuat, hanya karena master terlalu lemah untuk ditekan oleh kultivasi dan kekuatan master. Api spiritual dan guntur jauh dari kemampuan mereka untuk memainkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Apalagi cara lain yang kamu miliki? Setelah menekan api sejati dan guntur,
lelaki tua berjubah ungu itu menatap Harley Ye lagi, menunjukkan gigi putihnya. Harley Ye mengatupkan giginya, matanya merah darah, dan dia mencoba segala cara, tetapi dia masih seperti sebutir pasir, tidak dapat mengubah gelombang sekecil apapun di lautan luas lelaki tua berjubah ungu itu. Harley Ye tahu bahwa jika keajaiban terjadi hari ini, dia akan mati secara tragis di tangan lelaki tua berjubah ungu itu. Bersambung.